apapun alasannya antara mukmin dengan wong kafir itu secara kacamata syariat memang tidak bisa diterima, nggak bisa, terhijabi karena terhijab secara syariat. Mengapa terhijabi? Karena secara syariat kita masih merasa kalau kita yang melakukan. Disitulah letak terhijabnya di situ, Pak. Siapapun kita secara syariat kirim donga mesti ning ati yakin aku yang kirim. Aku makhluk nih loh, Pak ya. Inilah yang sebagai penghalang. Kan diterangkan di dalam Al-Quran terkait siapa itu? Nabi Muhammad itu. Entah Nabi Ibrahim doanya tidak bisa diterima untuk pengampunan pamannya atau gimana itu, saya lupa. Itu secara syariat. Tapi bagaimana kalau secara hakikat? Hukum itu akan berubah, Pak. Hukum itu akan berubah menjadi jaiz itu manakala Allah sendiri suka-suka Allah. Kalau pandangan hakikat itu mandang Allahnya ya, bukan mandang makhluknya. Artinya ketika kita berdoa, kalau itu memang secara hakikat jenengan tidak akan merasa diri jenengan yang melakukan. Justru di dalam hati jenengan keakuannya Allah yang melakukan. Kalau sudah yang melakukan Allah, siapa yang bisa menghalangi? Walaupun secara hukum apa niku? Namanya kedaulatan. Hukum kedaulatan mengatakan siapa yang melanggar neraka, siapa yang taat surga. Ini dibalik, orang yang melanggar mesti ahli adab, tapi nyatanya di putusan akhir menjadi rahmat. Jikalau Allah yang melakukan seperti ini, siapa yang bisa protes? Siapa yang bisa menghalangi? Satu contoh, hanya gara-gara si wanita nakal meminumkan air terhadap anjing, dia jadi ahli rahmat. Terus siapa yang bisa protes? Nggak bisa. Sama dengan gini, Pak, saya ini wali kota Surabaya. Hukum kedaulatan di sini, siapa yang melanggar lampu merah ditilang. Undang-undang pasal dibuat itu tidak hanya satu kelompok, semua kelompok. Siapapun nggak boleh. Kalau merah harus berhenti, kalau hijau harus berjalan terus. Tapi berhubung saya sebagai wali kota, lampu merah sasak. Tapi jangan diartikan saya memberikan contoh untuk melanggar aturan. Enggak, karena kewenangan. Polisinya sendiri yang malah memberi jalan. Apalagi saya presiden, gitu. Berarti kewenangan itulah, Pak, yang menjawab. Lah kita nggak ada kewenangan, ayo coba, Pak. Di perapatan lampu merah ada polisi yang menjaga, kita nggak pakai helm, sudah kita terombol aja, pasti kita dikejar, ditilanglah kita karena tidak punya kewenangan, nggak punya. Siapa yang punya kewenangan? Hanya Allah. Lah kita yang selama ini tidak berwenang, ya kudu difanakan. Tapi pun diartekno, hei manusa dadi Gusti Allah, aja ngono lho ya.
jangan lo ya. Mestinya hai manusia, hai nafsu, fanakan, tiadakan dirimu, kembalilah kepada Allah. Mungkin lebih sederhana seperti itu. Bahasa tauhid, jangan duduk di takholi, tapi duduklah di tajalli. Kalau sudah duduk di tajalli, andai kata Allah sendiri yang mengampuni, siapa yang bisa menghalangi? Nggak bisa tak? Nggak bisa. Artinya sampai ke makom orang tua, bertajalilah jenengan. Paham? Bon, satu. Yang dua apa tadi Pak? Lupa saya. Oh, sirul asrar, nyambung putus. Ya, oke. Ingat, para kekasih Allah itu diletakkan Allah di makom 3. Tadi sudah saya jelaskan, fana, kamil, baqo. Dan seluruh kekasih Allah ini mesti muaranya masuknya lewat sirul asrar. Urusan torikohnya, toriko apa terserah, semuanya mesti muaranya itu masuk babus salam, yaitu sirul asrar. Yes. Ketika kita dimasukkan di makom kekasih Allah di fana, ya otomatis nyambung putus itu mesti, bahkan lebih putusnya ketimbang lo ini loh kekasih Allah. Dikatakan kekasih Allah karena sudah masuk di musyahadah. Lah, pengen sampai gak putus nyambung alias nyambung terus, lanjutkan fastaqamu wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Mulai pagi sampai sore jangan ada jeda. Hati kita melatih terus untuk berzikir, jangan ada jeda. Apa sakit Gus? Ya dilatih toh. Belum tanya gitu, ya gak budal kuliah gak berangkat. Kita cemplungi, kita buktikan, kita praktekkan. Udah. Aku pasti nanti jenengan ada nilai tambah nanti, nilai tambah. Wa minal laili fasjud, malam pun juga begitu, tawilan lailan tawilan, dengan malam yang panjang gunakan hati untuk berzikir. Yes. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, ini gak usah dihitung, yang penting dilakoni, pasti nanti ada perubahan. Lah, jenengan tatkala dipindah Allah di pos kedua, yaitu di musyahadatul kamil, beda Pak Mun. Coro lepas itu enggak terlalu lama, sedikit sekali. Nah, dengan begitu ya terus sampai itu mengasah terus. Zikir tadi diasah terus sampailah jenengan itu di musyahadatul baqo. Kalau sudah di situ maka nggak bisa putus sudah. Baik terjaganya dirimu atau tertidurnya jasmaniahmu, tetap ruhaniyahmu berzikir. Tidur, napasmu tetap berzikir terus. Hatimu. Begitu caranya Pak ya. Jadi kembali kepada cara nenek ingin putusnya reda, ada proses di mana jenengan itu nanti masuk di dalam surat Al-Insan 25-26, pagi sampai sore, malam pun juga begitu, sibuk terus tanpa jeda hati untuk berzikir. Lah kula repot kerja Gus, ya ambek kerja, ya oleh sedapat-dapatnya gitu. Pingin langsung oleh yang besar, oke, tinggalkan anakmu, tinggalkan istrimu, tinggalkan kerjaanmu, udah kamu duduk di tengah hutan atau duduk di pinggir kali sungai, udah nggak makan Gus, ya nggak tahu.
Udah sibuk terus di situ. Atau Pak di rumah suwung terus di situ. Gak gila Gus, ya nggak tahu. Belum kok tanya gak gila, belum tanya nanti lapar bagaimana. Berarti Kak belum kalau masih tanya lapar, masih tanya nggak gila, berarti belum siap gitu loh Pak ya. Oleh karena belum siap, udahlah lebih baik kita praktekkan sedapat-dapatnya di tengah-tengah kita itu, di tengah keluarga. Dikatakan lakukanlah itu dengan semampu yang ada pada dirimu. Ngoten nggih.